Malam itu Gus Fuad Pleret membacakan hasil tes DNA-nya. Silahkan yang pengen tahu kesimpulan dari hasil tes DNA Gus Fuad Pleret apa? Yang jelas beliau masih jalur Wali Songo dari jalur ibu, ya, yang jelas itu. Kemudian ada pesan-pesan yang sangat keras dari Gus Fuad Pleret yang disampaikan untuk Kang Rizik, untuk Kang Bahar, dan yang lainnya, khususnya yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, berhadapan dengan saya karena kalian berbahaya bagi Pancasila, bagi NKRI. Coba, pernah nggak Rizik Syihab mengatakan Pancasila harga mati? Kalau NKRI harga mati, biasa mereka sampaikan, tapi Pancasila harga mati, pernah nggak? Saya juga melihat, menyimak, nggak ada pernah Rizik Syihab membicarakan hal demikian. Kalau NKRI iya, karena kan tujuan mereka itu NKRI bersyariah. Kata Gus Fuad, saya akan lawan sampai mana, maunya apa. Ngeri bos. Coba dengarkan dulu sama-sama nih, karena ini ada pesan yang sangat penting sekali bagi saya untuk kita semua sebagai warga Indonesia. Kemudian apa yang mereka lakukan, ya, itu berbahaya untuk kebinekaan kita, untuk keindonesiaan kita. Itu yang menjadi konsennya. Konsen saya itu adalah konsen kebangsaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI, ada yang ganggu, ada yang mau merusak secara halus, secara apa itu langsung atau tidak langsung, saya mendeteksi di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi diingat itu para Habib, si Rizik, si Bahar, si Taufik Segaf, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Khazar, gitu loh. Kalian keturunan Antai Belanda. Jangan macam-macam dengan saya. Saya asli Nusantara. Negara ini didirikan oleh nenek moyang saya, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah dan NU kalian obo-obo juga. Keraton-keraton yang menjadi asal-usul NKRI kalian obo-obo juga. Saya lawan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Ingat, catat itu. Udah ya, jangan macam-macam. Urusan nasab, urusan haplogrip bagi saya nggak penting. Urusan kebangsaan itu nomor 1. Karena hanya dengan cara kita menjaga negara ini, saya bisa menjaga agama saya. Siapa melawan Pancasila, hadapi saya. Siapa melawan Bhinneka Tunggal Ika, hadapi saya. Siapa merasa rasanya lebih tinggi, hadapi saya. Maunya apa saya turuti. Gitu aja ya. Ini sudah teriak-teriak, ini sudah ini guyon aja supaya gayanya kayak Imam Unyil gitu loh. Jangan dikira cuma Imam Unyil aja yang bisa teriak-teriak, saya juga bisa gitu loh. Nah, gini, tanah air kita itu dipersonifikasikan oleh pendiri bangsa, bapak pendiri kita sebagai Ibu Pertiwi. Jadi perlakukan sebagai ibu, jaga kehormatan. Jangan dibuat tempat menyusun kekacauan itu. Seperti FPI itu ADART-nya aja udah ada khilafah, apa nyebutnya itu? NKRI bersyariat khilafah. Bukan berdasarkan khalifah apa gitu. Kalian lihat ADART-nya. Itu udah tanda-tanda pemberontakan. Itu tuh udah pemerintah harus tegas itu harusnya. Jadi ingatlah, saudara kalian pernah melakukan hal yang sama, yaitu DNA edit, yaitu Musa Al-Munawar, yaitu si Barak-Bah itu habis. Kalian mau coba-coba mengulangi lagi? Ingat itu baik-baik. Aku nggak main-main kalau soal Pancasila. Aku nggak main-main kalau soal Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Hei para Habib, kalian makan dari bumi Nusantara. Kalian minum dari airnya Nusantara. Tetapi kalau kalian ingin menipu pribumi Nusantara dengan mengagung-agungkan negeri Yaman dan Tarim, pulang kembali ke sana. Kalau memang negeri itu lebih mulia dan lebih barokah seperti yang kalian dustakan selama ini.
Ini saudara-saudaraku Balawi ya, saya masih nganggap kalian saudara. Kalau bukti ilmiahnya bukan keturunan Nabi ya sudah. Toh nasab kalian sampai Sohib Mirbat itu soheh. Udah cukup aja sampai segitu. Nggak usah dalam kehidupan bernegara berbangsa itu bawa-bawa nasab. Berprestasi aja lah gitu ya. Semua anak bangsa di sini sudah banyak nyumbangkan prestasinya tanpa nyinggung-nyinggung nasab. Yang meraih medali Olimpiade kapan bawa nasab? Nggak pernah. Profesor B.J. Habibie itu nggak pernah bawa nasab. Terus ngapain bawa nasab? Jadi nasab itu tinggalan apa ya? Tinggalan era jahiliyah. Zaman orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Ngapain dilestarikan gitu? Oke, kalau internal keluarga nggak apa-apalah. Tapi kalau udah berinteraksi sosial, kita itu semua setara. Yang membedakan itu kompetensinya. Nenek moyang kita mengenal catur warna itu bukan bedakan orang lebih tinggi satu sama yang lain, enggak. Tapi bagaimana keahlian itu mewarnai kehidupan karena saling melengkapi. Kalau satu negara tentara semua, yang ngasih makan siapa? Kalau yang semua petani, yang beli berasnya siapa? Itulah catur warna dulu. Itu kearifan moyang kita. Jadi tinggalkan kebanggaan tentang nasab. Bahwa nasab itu positifnya adalah menjaga kekerabatan, bukan modal untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu aja dari saya. Cuman begini, tadi yang disampaikan oleh Gus Fuad itu sangat sepakat dan harus disepakati oleh. Oke, jelas ya. Ngeri kan? Coba pikir-pikir, penting nggak menggunakan penekanan bahasa tegas untuk melawan doktrin atau cita-cita orang-orang FPI, Habib Rizik dan yang lainnya? Penting nggak? Penting loh, itu penting supaya seimbang. Karena kita tahu sama-sama gaya mendoktrin Kang Rizik dan kawan-kawan, sebegitu meyakinkannya. Bener kan? Bener kan? Iyalah. Ketika Rizik Syihab berbicara tentang NKRI bersyariah dengan penekanan intonasi dan lain sebagainya, itu untuk urusan psikologi supaya yang mendengarkan meyakini secara hakul yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab memang adalah kebenaran. Dan itu memang harus dilakukan, harus dijalankan, harus diupayakan, harus diikhtiarkan, harus terwujud gitu loh. Begitu. Itu untuk mengganggu psikologi. Maka Gus Fuad melakukan penekanan intonasi untuk memperingati mereka-mereka bahwa saya berpegangan dengan ini. Anda mau mengganggu Pancasila, berhadapan dengan saya dengan tegas, intonasi yang begitu kencang gitu loh. Ya supaya satu poinnya bahwa apa yang diupayakan, yang disampaikan, yang diikhtiarkan, yang dituju, yang dicita-citakan Gus Fuad itu adalah kebenaran. Gitu loh. Penting itu. Penting. Mengimbangi narasi, intonasi. Coba lihat deh gaya-gaya ceramah Bahar Smith, Kang Rizik. Keras kan? Tegas kan? Itu dalam rangka mengganggu psikologi massa loh, supaya masyarakat meyakini 100% apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Tapi selalu saya sampaikan, gunakan filter akal kita, jangan disia-siakan. Tuhan memberikan anugerah akal kepada manusia itu tujuannya untuk memfilter dari apa-apa yang masuk ke telinga kita lalu diolah oleh pikiran masuk ke dalam hati. Tuh, jangan langsung masuk ke dalam hati, olah dulu oleh pikiran baru masukkan. Misal, dan sampai sekarang loh memang Rizik Syihab itu selalu berbicara tentang NKRI bersyariah. Beberapa kesempatan dialog kebangsaan masih ada yang membahas itu, dan ya Rizik Syihab
berkomitmen untuk urusan itu. Kan ada yang bertanya, salah satu ustadz, ini kita punya negeri nggak bakalan bisa beres bila hukum Allah tidak diterapkan, Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi rujukan. Itu ya, dan itu Rizik Syihab berkomitmen masih tentang itu. Artinya tujuan mereka masih sama kok. NKRI bersyariah nggak beda lah, jauh lah dengan Khilafah al-HTI, cuma beda nama saja kan itu. Dan apakah ridho kita di Indonesia ini memakai satu hukum, padahal faktanya mayoritas memang Islam, tetapi masih ada yang lain dong. Maka hasil kesepakatan ulama-ulama dahulu, para pendiri pending father negara ini ya, menjadikan Pancasila sebagai payung bagi semuanya. Semua bisa enak hidup di sini, berkeyakinan, bahkan yang berbeda pun bisa berdampingan. Kan tujuannya itu, karena faktanya sekali lagi kita hidup di Indonesia yang ragam suku, agama, dan budaya. Itu mesti dicatat, mesti diingat, mesti diimplementasikan menjadi sikap agar kita bijaksana. Apakah salah? Enggak salah. Salahnya di mana? Kan ngambilnya dari Piagam Madinah. Emang di Madinah satu agama doang? Enggak. Pada saat Nabi Muhammad memimpin? Enggak. Ya, artinya ini konsep Pancasila ini meniru Piagam Madinah. Jadi kalau ada yang masih mengotak-atik sistem ideologi negara ini, mari kita bersama-sama untuk melawan mereka. Jangan sampai dibiarkan, karena tujuan mereka jelas memecah belah, membuat Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi hancur, dan itu jangan sampai kita biarkan. Dah, kita berhukum dengan hukum Pancasila yang disandarkan pada Al-Quran juga sebetulnya. Coba cek butir-butir Pancasila, apakah ada yang menyimpang dari Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Ya, jangan dibodoh-bodohi. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli. Oh, itu mah Pancasila. Harusnya NKRI bersyariah, harusnya khilafah. Nah, jangan dikibul-kibuli. Karena pada dasarnya Pancasila pun disandarkan aturan hukumnya kepada Al-Quran. Butir-butir yang ada di Pancasila itu ngambil dari konsep-konsep Al-Quran. Ya. Semuanya ada ayatnya. Dari mulai butir pertama sampai kelima, itu ada ayatnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada itu. Ya, ada itu. Ayat Al-Qur'annya ada. Jadi jangan muluk-muluk, jangan aneh-aneh, jangan macem-macem, jangan mau merubah itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.